Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah kita, dan kali ini topik bahasan kita adalah perancangan berorientasi objek untuk multi kelas. Nah, bagaimana itu? Jadi dalam pemrograman berorientasi objek itu, kemampuan dalam membangun program itu sangat besar. Berbeda tentu dengan pemrograman yang terstruktur, juga yang menggunakan moduler, tentu akan berbeda sangat jauh. Nah, dalam merancang program yang menggunakan beberapa kelas, maka perlu dipertimbangkan hubungan antar kelas itu sendiri. Pendekatan perancangan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek ini telah menjadi metodologi yang sudah teruji, cukup stabil, cukup baik, dan handal. Notasi yang digunakan untuk perancangan berorientasi objek ini adalah UML atau Unified Modeling Language. Ini dari Rumbaugh, Bosch, dan Jacobson. Dengan menggunakan UML ini, pemrograman menjadi lebih stabil dan baik. Bagaimana hubungan antar kelas? Hubungan yang paling sederhana adalah hubungan antar dua kelas yang independen satu dengan yang lainnya. Sebuah kelas dapat menggunakan layanan yang lain yang disebut dengan asosiasi. Sebuah kelas mungkin dibuat oleh kelas lain atau mengandung kelas lain yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Hubungan kolektif dapat berupa agregasi atau komposisi. Agregasi itu pengumpul ya. Kelas memungkinkan mewarisi seluruh atribut dan operasi dari kelas induk. Memiliki nama yang unik, atribut dan operasi yang berbeda dengan kelas induknya. Bentuk hubungan antara kelas induk dan anak adalah generalisasi. Bagaimana dengan asosiasi? Asosiasi menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara suatu objek dengan objek yang lainnya. Asosiasi memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Ada dua jenis asosiasi, yaitu asosiasi dua arah, simbolnya ujungnya ada panahnya semuanya, atau asosiasi satu arah, panahnya hanya satu. Oke. Contohnya adalah kelas mobil dan kelas garasi merupakan kelas independen. Mobil kadang menggunakan layanan kelas garasi seperti parkir misalnya. Objek yang diinstansiasi dari kedua kelas dapat saling berinteraksi melalui pengiriman atau penerimaan pesan. Jadi mobil dan garasi menggunakan garasi. Oke. Pada asosiasi terdapat multiplisitas. Multiplisitas adalah jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain pada kelas lain yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Exactly, satu atau kosong. Seorang karyawan bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Zero or one. Seorang karyawan memiliki satu suami atau istri atau tidak punya suami atau istri. Zero or more. Customer dapat tidak melakukan pembayaran sampai beberapa kali. Tidak baik ini. Satu or more. One or more. Universitas menawarkan paling sedikit satu mata kuliah sampai beberapa mata kuliah. Specific range. Tim memiliki pertandingan terjadwal sebanyak 7, 8, atau 9 pertandingan. Nih misalnya, seorang dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, maka disimbolkan panahnya di sini. Oke. Dan seorang mahasiswa, one to many ya, ini one to many juga, mengambil banyak mata kuliah. Ini asosiasinya. Oke, publik ya. Oke. Kemudian agregasi, ini pengumpul. Agregasi adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain namun bersifat tidak wajib. Simbolnya adalah di sini ada bendolnya kosong. Nah, ini berarti sebuah buku judulnya string, pengarangnya string,
ya. Berarti variabel mempunyai banyak daftar pustaka. Oke, daftar pustakanya bisa banyak. Komposisi adalah hubungan ke suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas lain, disimbolkan banyak dan buntet. Nih, sebuah judul buku string, variabel, pengarangnya siapa string, berisi nomor halaman banyak dan pokok pembicaraan banyak, maka simbolnya panah. Generalisasi adalah diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan atau objek atau kelas. Pewarisan, diwariskan. Di sini ada kredit, ada cash, ada cek yang semuanya bisa digunakan untuk pembayaran. Ini adalah generalisasinya. Polimorfis. Polimorfis adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Polimorfis diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan overriding. Anjing bersuara dengan menggonggong, kucing bersuara dengan mengeong, dan kuda bersuara dengan meringkik. Ini contohnya. Ini adalah skripnya, contoh potongannya, dan outputnya adalah binatang bersuara. The dog says bark bark. Wow. Polymorphis. Ini ada overloading dan ada overriding. Jadi kalau metode overloading adalah sebuah kemampuan yang membolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama. Yang membedakan adalah parameternya. Pada metode overloading, perbedaan parameter mencakup jumlah parameter, tipe data dari parameter, dan urut dari tipe data parameter. Metode overloading juga dikenal dengan sebutan static polymorphis. Berikut ini adalah contoh kelas yang melakukan overloading misalnya. Oh, tidak ada. Overloadingnya bagaimana? Overriding. Metode overriding merupakan metode yang parent class yang ditulis kembali oleh subclass. Aturan dari metode overriding pada Java ini adalah parameter yang terdapat pada metode overriding di subclass harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class. Aturan hak akses atau visibility. Hak akses metode overriding di subclass tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses metode pada parent class. Overloading menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Tujuannya adalah memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Ini adalah contohnya skripnya, silakan dilihat sendiri. Oke. Subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari subclass. Tujuannya adalah subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Dilakukan dengan cara mendeklarasikan, mendeklar kembali metode milik parent class dan di subclass. Ini adalah skripnya, outputnya adalah binatang bersuara, the dog says bark bark. Ini skripnya. Demikian tadi pembicaraan kita, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga prokes walaupun sudah merenggang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.